Pernahkah Anda merasa telah bersusah payah mencari uang tetapi Anda masih kekurangan uang? Berikut 7 kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam mengelola uang, sehingga tanpa kita sadari telah menyebabkan kita selalu kekurangan uang. 1. Penghasilan bertambah, gaya hidup berubah. Saat gaji kita masih kecil, kita biasanya bisa semaksimal mungkin menghemat pengeluaran, menekan dan menahan untuk tidak membeli kebutuhan yang tidak perlu, seperti makan seadanya yang penting kenyang. Kuota internet juga seperlunya saja dalam pemakaiannya. Mungkin cuma kita pakai untuk WhatsApp atau yang lainnya seperlunya. HP yang penting ada WhatsApp-nya. Motor atau mobil yang penting bisa jalan dan tidak mogok. Tapi seiring dengan bertambahnya gaji atau penghasilan, kita mulai merasa perlu menaikkan gengsi. Dengan mulai membeli hal-hal yang seringkali cuma untuk memenuhi gengsi saja. Makan di restoran. HP mulai ganti yang lebih canggih dan model terbaru. Motor atau mobil mulai minta upgrade walau mesti kredit. Akhirnya gaji yang mestinya cukup menjadi kurang karena untuk membayar gengsi. Ada yang seperti itu? 2. Mengabaikan pengeluaran yang dianggap kecil. Pernahkah Anda belanja atau membeli sesuatu dan berpikir, sesekali ini, tidak apa-apa, cuma 1 bulan sekali. Padahal selama sebulan tersebut Anda telah berhemat dengan sangat ketat? Atau pernahkah saat Anda belanja di toko atau warung kembaliannya kurang dari 10.000 itu Anda belikan makanan atau minuman padahal Anda sedang tidak lapar atau haus banget? Bayangkan bila dalam sebulan Anda ke warung 10 kali. Berapa uang yang mestinya bisa dihemat? Kalau yang punya warung tidak ada kembalian bagaimana? Belikan atau minta kembalian barang yang bisa dipakai dan diperlukan dalam jangka lama. Misal sampo, sabun mandi, sabun cuci piring dan lain sebagainya. 3. Tidak pernah membuat daftar belanja. Pernahkah Anda belanja, kemudian Anda membeli barang yang tidak Anda rencanakan sebelumnya? Bisa karena barangnya yang menurut Anda bagus atau karena sedang diskon, dan Anda menganggap harganya murah atau masih terjangkau oleh Anda? Bila iya, sebenarnya Anda sedang tidak benar-benar berhemat. Atau lebih tepatnya telah terjadi kebocoran anggaran belanja pada sistem keuangan Anda. Jadi biasakan membuat daftar belanja sehingga uang yang Anda keluarkan benar-benar efektif dan tepat sasaran. 4. Menabung di akhir waktu. Mana yang Anda dahulukan bila Anda mendapat uang atau gajian? Belanja dahulu atau menabung dahulu? Kebanyakan dari kita lebih sering menabung di akhir waktu atau uang sisa belanja. Padahal biasanya uang sisa belanja itu kurang dari 5% dari uang gaji kita. Karena idealnya menabung itu minimal 5% sampai 10% atau lebih dari gaji kita. Bila kita pasang angka yang lebih tinggi biasanya kita akan menjadi malas untuk menabung. Dengan angka segitu pun kadang kita masih kesulitan untuk menabung. Benar atau benar? 5. Tidak pernah belajar berinvestasi. Sampai kapan Anda akan jadi karyawan? Sampai kapan Anda kuat menjadi bawahan? Banyak orang-orang terjebak dalam zona nyaman. Merasa semua akan baik-baik saja. Yang kadang lupa bahwa semua akan ada akhirnya. Mungkin Anda tetap diangkat menjadi karyawan karena Anda masih bisa melakukan yang diinginkan perusahaan. Masih sehat. Mata masih melihat dengan jelas. Tenaga masih kuat. Tapi nanti saat semua kreativitas dan aktivitas Anda menjadi terbatas baik karena usia ataupun hal lainnya, dan Anda terpaksa berhenti, maka semua penghasilan Anda akan ikut berhenti pula. Itulah pentingnya belajar berinvestasi. Agar saat kita sudah tidak mampu lagi secara fisik masih ada penopang secara finansial yaitu investasi yang kita buat tadi. 6. Besar pasak daripada tiang. Beberapa di antara kita biasanya telah membuat rencana belanja yang disesuaikan dengan kuota maksimal uang dari penghasilan kita. Bahkan sebelum uangnya kita terima. Nanti kalau gajian mau beli ini, beli itu. Semua seakan-akan telah terencana dan terdaftar dengan rapi. Yang masuk dalam daftar biasanya bukan barang yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga barang-barang yang menjadi kebutuhan utama kita justru terlewatkan dan sering tidak kebagian uang. Dan ujung-ujungnya kemana? Ya utang. Ada yang seperti itu? Beli kosmetik mahal-mahal mampu tapi untuk makan utang dulu. Motor bagus. HP bagus. Tetapi bayar kontrakan mesti nunggak 5 bulan. 7. Merasa besok masih ada.
Uang habis sekarang tidak apa-apa. Besok akan ada lagi. Besok akan gajian lagi. Jadi uang yang ada tidak dihargai. Tidak digunakan dengan sehemat dan sebaik mungkin. Karena merasa esok masih akan menerima gaji lagi. Akan mendapat lagi. Dan sering lupa bahwa semakin hari tantangan akan berganti. Bisa jadi bulan ini kita tidak ada undangan hajatan atau sumbangan tetangga yang sedang sakit. Belum tentu bulan depan begitu juga adanya. Pasti akan terasa tidak nyaman sama sekali kalau tiba-tiba ada undangan teman atau kerabat dekat kita. Dan kita tidak bisa hadir karena alasan klasik tidak ada uang untuk datang. Itulah 7 poin yang sering kita lupakan dalam mengelola keuangan. Berapa poin yang sering Anda lakukan dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi? Segera lakukan perbaikan bila memang Anda telah melakukan kesalahan, agar segera tercapai kebebasan finansial seperti yang Anda impikan. Terima kasih telah menonton. Like, share, dan subscribe akan sangat membantu memotivasi saya dalam membuat video-video selanjutnya. Salam sukses!